Kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre adventure dan komedi drama yang berjudul The Secret Life of Walter Mitty. Film yang disutradarai dan juga dibintangi oleh Ben Stiller sebagai Walter Mitty, Kristen Wiig sebagai Sherry Milhoff, dan masih banyak bintang lainnya. Film kali ini menceritakan tentang seorang pria bernama Walter yang bekerja di sebuah perusahaan majalah Life. Ia mempunyai kepribadian yang introvert dan aneh. Kehidupannya pun sangat membosankan, namun ia mempunyai imajinasi yang sangat baik. Hingga sampai ketika pekerjaannya terancam saat sebuah negatif foto menghilang dan dia berusaha untuk menemukannya hingga berkeliling dunia. Walter! Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Walter yang sedang membuka situs eHarmony atau yang akrab kita dengar dengan sebutan situs pencari jodoh online. Walter membuka situs itu untuk menyapa wanita yang disukainya. Wanita ini adalah Cheryl Milhoff, teman sekantornya yang baru saja bekerja di sana selama 1 bulan. Namun saat Walter menyapa Cheryl di situs tersebut, situs itu malah mengalami gangguan. Lalu scene berpindah yang mana memperlihatkan Walter saat sedang menunggu kereta untuk berangkat ke tempat kerjanya. Saat sedang menunggu kereta, ia menyempatkan untuk menelpon Todd Maher, pemilik situs eHarmony, untuk menanyakan tentang gangguan yang terjadi pada situs tersebut. Tiba-tiba saja ia merasakan hal buruk akan terjadi. Lalu dia segera berlari dan melompat dari atas stasiun ke sebuah bangunan untuk menyelamatkan seekor anjing yang ternyata adalah milik Cheryl. Dan tiba-tiba bangunan itu pun meledak dengan indah. Tapi ternyata kejadian itu hanyalah imajinasi dari Walter saja. Dan pada saat ia tersadar dari imajinasinya tersebut, ternyata dia telah ketinggalan kereta. Inilah akibatnya kita tidak disarankan untuk menjadi orang yang halu. Sesampainya di kantor, ia bertemu dengan adiknya, Odessa. Ini dia orangnya. Odessa memberikan kue buatan ibunya karena Walter pada hari itu sedang berulang tahun yang ke-42. Oke, selamat ulang tahun ya Walter. Dan di saat itu pula Walter mengetahui dari teman sekantornya bahwa perusahaan majalah Life di mana tempat ia bekerja akan bertransisi menjadi majalah online dan perusahaannya akan memangkas beberapa karyawan. Saat Walter menuju ruangannya, ia menyempatkan untuk membuat kopi panas. Pada saat itu juga ia melihat Cheryl dan lagi-lagi ia mulai berimajinasi kembali di mana dia datang dari Gunung Everest bersama burung falcon peliharaannya untuk menyapa Cheryl. I'm Walter Mitty. Cheryl, Perhaps I can contact you, possibly through my poetry falcon. Poetry Falcon. Atasan barunya yaitu Ted Hendry melihat Walter yang sedang melamun, kemudian melemparkan sebuah kelip kertas ke arahnya hingga membuat Walter tersadar dari imajinasinya tadi. Saat sampai di ruangannya, ia bertemu dengan Hernando, sahabatnya yang sekaligus juga bawahannya di divisi negatif film. Hernando memberitahu Walter bahwa Walter mendapat sebuah paket yang dimana isinya adalah dompet serta negatif foto yang nantinya akan dijadikan sampul terakhir dari majalah Life sebelum bertransisi menjadi majalah online. Paket itu dikirim oleh Sean O'Connell, seorang fotografer di perusahaan tersebut. Di dalam paket tersebut juga terdapat sebuah surat untuk Walter yang bertuliskan bahwa negatif film nomor 25 adalah yang terbaik dan itu akan menjadi cover terakhir edisi spesial dari majalah Life. Akan tetapi di saat Walter mengecek negatif foto yang dikirimkan oleh Sean, ia tidak menemukan negatif foto nomor 25 tersebut. Walter pun panik dan menyuruh Hernando untuk mencarinya di setiap sudut ruangan karena negatif foto tersebut sangatlah penting. Pada saat rapat, Ted mengumumkan akan mengubah perusahaan majalah Life yang sebelumnya adalah majalah konvensional menjadi majalah digital, serta memberitahukan berita buruk bagi karyawannya karena ia akan melakukan pengurangan pegawai. Kemudian Ted menyuruh Walter untuk menunjukkan negatif foto nomor 25 yang nantinya akan dijadikan cover majalah terakhir edisi spesial sebelum bertransisi menjadi majalah digital.
Namun Walter menjawab dengan gugup karena negatif foto nomor 25 tersebut tidak ada di paket yang ia terima dari Shaun. Karena foto itu tidak ada pada Walter, Walter pun diberi waktu 2 minggu untuk menemukan negatif foto tersebut. When do we go to press? 2.5 weeks. Pada saat rapat berakhir, Walter berusaha mendekati Cheryl untuk meminta bantuannya karena Cheryl bekerja di divisi pencatatan foto. Walter meminta alamat Shaun kepada Cheryl, namun kemudian Cheryl menjawab bahwa Shaun selalu hidup berpindah-pindah dan tidak memiliki alamat yang pasti. Cheryl kemudian berinisiatif melacak keberadaan Shaun dari alamat pengiriman gajinya. Walter yang kembali ke ruangannya kemudian melihat beberapa potongan negatif foto yang dikirimkan oleh Shaun dan kemudian mencetaknya dengan tujuan mencari petunjuk keberadaan Shaun dari hasil foto tersebut. Terlihat Walter sedang duduk di pinggir kolam sambil memperhatikan foto yang telah ia cetak sebelumnya. Dan kemudian Cheryl mendatangi Walter dan menyapanya. Cheryl mengira bahwa foto yang dilihat Walter adalah foto nomor 25 dan kemudian Walter memberitahukan Cheryl bahwa negatif foto yang dikirimkan oleh Shaun tidak terdapat potongan negatif foto nomor 25. Dan Walter bermaksud untuk melacak keberadaan Shaun dari hasil foto yang dikirimkan oleh Shaun. Cheryl pun kemudian membantunya memecahkan teka-teki dari foto tersebut. Walter kemudian mendapatkan telepon dari adiknya dan langsung pulang ke rumah untuk persiapan pindah ke rumah baru ibunya. Walter diberi hadiah oleh adiknya yang mana itu adalah boneka mainan favoritnya saat ia masih kecil. Saat sampai di kamar, Walter membuka semua barang kenangan masa lalunya dan menemukan fotonya saat dia masih menjadi anak pang. Walter kemudian kembali ke kantor sambil membawa boneka mainan pemberian adiknya di tangan kirinya. Setibanya di lobi kantor, Hernando, rekan kerja Walter, menunjukkan sebuah foto yang mungkin di foto tersebut terdapat petunjuk keberadaan Shaun. Pada saat Walter berada di lift yang sama dengan Ted kemudian menanyakan tentang foto nomor 25 dan mengira bahwa foto yang sedang dipegang Walter adalah foto 25 yang akan dijadikan cover majalah terakhir. Namun pada saat Walter menjelaskan jika foto itu bukanlah foto nomor 25, Ted kemudian memotong pembicaraan Walter dan berkata, "Kau tidak bisa masuk kerja sambil membawa mainan." Kemudian Ted mencoba merampas boneka mainan yang dibawa Walter dan baku hantam pun dimulai. Tetapi sekali lagi itu hanyalah imajinasinya saja. Walter tersadar karena keningnya disentuh oleh Ted. Saat Walter keluar dari lift, ia mendapatkan telepon dari Todd, pemilik situs eHarmony yang menyuruhnya untuk mengisi lengkap profilnya di situs tersebut dan juga menyarankan Walter agar berbicara langsung pada Cheryl karena mereka bekerja di perusahaan yang sama. Namun Walter memiliki pemikiran yang berbeda dengan Todd. Pada saat Walter melihat Cheryl, Walter langsung menutup teleponnya dan langsung menghampiri Cheryl untuk memperlihatkan foto yang dibawanya dan foto tersebut terdapat petunjuk sebuah kapal yang bertuliskan Air King Snack. Erkig snack? Yeah. Dan 2 huruf terakhir dari kota tujuan kapal tersebut yaitu NU. Yeah, NU. Pada saat itu juga, Cheryl mengajak Walter untuk menjemput anaknya yang sedang bermain skateboard di taman. Sesampainya di taman, terlihat Cheryl sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon genggam miliknya dan terlihat pula Walter yang mengajari Rich, anak dari Cheryl, beberapa trik dalam bermain skateboard. Saat Cheryl telah selesai bicara di telepon, Cheryl kemudian kembali menghampiri Walter dan memberikan informasi dari temannya tentang Shaun yang kemungkinan besar berada di Greenland. And went to Greenland, just in case. Saat Cheryl berpamitan kepada Walter, Walter lagi-lagi kembali berimajinasi dengan hidup tua bersama Cheryl. I just want to be with you, you know? Can I tell you something? Anything. A wonderful life. Just nestle in here and die. Goodbye, Walter.
Goodbye. Walter. Walter. Kemudian Walter kembali ke kantornya untuk mencari negatif foto nomor 25 yang hilang. Hernando yang sudah mencari negatif foto tersebut juga tidak menemukannya. Pada saat itu juga Walter yang melamut sambil memandangi foto Shaun kembali berimajinasi dan Walter pun memutuskan untuk memulai perjalanannya menemukan Shaun. Singkat cerita, Walter pun sampai di Greenland. Ia pun menyewa mobil untuk transportasinya di negara tersebut. Tibalah ia di sebuah bar lalu berbincang-bincang dengan pelayan bar tersebut. Pada saat Walter memesan segelas es teh panas, tiba-tiba ia didatangi seorang pria mabuk dan pria itu mengganggunya sehingga menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Namun di sela-sela pertengkaran itu Walter tiba-tiba melihat jempol pria tersebut yang ternyata itu adalah jempol yang difoto oleh Shaun. Kemudian Walter pun berbicara dengan pria tersebut yang ternyata pria itu adalah seorang pilot helikopter yang pada beberapa hari lalu bertemu dengan Shaun untuk mengantarkan surat. Pria itu juga kemudian mengajak Walter yang kemudian pada hari ini ia akan mengirim barang ke kapal yang Shaun tumpangi. Walter yang ragu karena pria itu dalam keadaan setengah oleng, ia pun menolaknya. Tiba-tiba ia kembali berimajinasi lagi dan melihat Cheryl yang sedang bernyanyi di bar. Dan Walter pun mengejar pria itu untuk ikut dengannya menuju kapal yang ditumpangi oleh Shaun sebelumnya. Saat heli sudah mendekati kapal, Walter kemudian disuruh untuk melompat ke kapal dengan membawa paket yang akan dikirimkan ke kapal tersebut. Akan tetapi saat Walter sudah dalam posisi siap untuk melompat, si pria mabuk itu baru memberitahunya bahwa yang seharusnya Walter lompati adalah kapal yang kecil. No, Walter! I'm at the other boat! The little boat! Walter pun terjun bebas ke lautan dan paket yang ia pegang terlepas dan tenggelam di lautan. Walter yang terombang-ambing di lautan kemudian diberitahu oleh kapten kapal agar tetap tenang. Saat Walter merasa bahwa ada sesuatu yang mendekatinya, kapten kapal berkata bahwa ia sedang berada di daerah lumba-lumba dan mencoba meyakinkan Walter agar tetap tenang dan tidak panik, karena hal itu dapat menakuti lumba-lumba di daerah tersebut. Namun ternyata yang mendekatinya itu adalah seekor ikan hiu. Walter pun bertarung dengan hiu tersebut dan berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Walter kemudian berkenalan dengan salah satu kru kapal dan diberi sepotong kue yang ternyata pada bungkusan kue tersebut terdapat jadwal pemotretan Shaun yang mengarahkan Walter ke Ejaflokus. Ya itulah pokoknya. Itu adalah gunung berapi di Islandia. Ketika kapal sudah berlabuh, Walter pun langsung diarahkan kru kapal untuk segera berlari menuju sepeda yang terparkir tepat di samping tiang lampu. Karena sebentar lagi akan ada banyak orang yang memperebutkannya untuk pergi ke kota, karena hanya itu satu-satunya kendaraan yang ada di sana. Hello, Hey, what's up? Todd from eHarmony. Yeah, what's up, man? Saat Walter sedang asik mengayuh sepedanya, ia mendapatkan telepon dari Todd yang berada di Los Angeles. Todd menanyakan kabar Walter dan memberitahukan perkembangan profil Walter di situs eHarmony yang sama sekali tidak ada kemajuan. Lalu Walter menceritakan pengalamannya kemarin saat lompat dari helikopter dan diserang ikan hiu.
Walter kemudian berpamitan dengan Todd dan berkata bahwa ia sedang menuju gunung berapi dan segera menutup teleponnya dengan Todd. Selang beberapa saat Walter melihat sekumpulan burung yang membentuk wajah Cheryl dan sontak saja itu membuat Walter tidak fokus mengayuh sepedanya dan bersamaan dengan hal itu sepeda yang dia kendarai menabrak tiang rambu lalu lintas sehingga membuat Walter tersadar dari hayalannya. Akibat kecelakaan tersebut membuat sepedanya menjadi rusak dan mengharuskan Walter melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sesampainya Walter di depan sebuah penginapan, ia melihat sekumpulan anak-anak yang sedang bermain lalu menghampiri mereka. Walter tertarik dengan skateboard yang dimiliki salah satu anak tersebut dan menawarkan untuk menukar skateboardnya dengan boneka mainan yang Walter miliki yang kemudian juga disetujui oleh anak tersebut. Yeah? Great. Thank Kemudian Walter memasuki penginapan dan menemukan pemilik penginapan yang sedang terburu-buru memasukkan beberapa barang ke dalam mobilnya. Walter lalu bertanya tentang sound sambil memperlihatkan fotonya. Pemilik penginapan itu menjawab bahwa 15 menit yang lalu ia mengantarkan sound ke lapangan terbang yang berada di kota sebelah untuk mencarikannya pesawat. Straight down that way. Setelah sampai di kota tujuan, Walter tidak menemukan siapa-siapa, kecuali kota yang kosong. Tiba-tiba alarm darurat di kota itu pun berbunyi. Pemilik penginapan yang tadi ditanyai oleh Walter tiba-tiba saja sudah ada di sana untuk menjemput Walter. What's going on? Where is everybody? Erection. Erection? Yes. No. Eruption. Eruption! Yes. Karena ternyata gunung berapi yang sedang ia tuju mengalami maksudnya erupsi. Dan pada saat itu pula Walter melihat Sound yang sedang mengambil foto di atas pesawat. Walter dan pemilik penginapan kemudian bergegas pergi dari kota itu untuk menyelamatkan diri. Mereka pun berhasil selamat dari erupsi gunung berapi dan telah tiba di sebuah kota. Pemilik penginapan menurunkan Walter tepat di seberang kedai pizza Papa John. Photographic accounts. This is Cheryl Melhoff. Hey, it's Walter. Singkat cerita, ia menelpon Cheryl untuk memberitahukan bahwa ia mendapatkan petunjuk dari Sound yang ia dapat dari bungkus kue yang ditinggalkan oleh Sound dan bertuliskan jadwal pemotretan Sound. Ia juga memberikan kabar bahwa ia berada di Islandia dan sekarang sedang ada di seberang kedai pizza Papa John. Papa John's. Yang mengingatkannya akan masa lalunya saat bekerja di sana. Setelah menutup teleponnya dengan Cheryl, ia mendapatkan sebuah pesan dari Hernando, sahabat yang juga merupakan rekan kerjanya di kantor, yang memberitahukan bahwa sahabatnya ini telah dipecat dari pekerjaannya. Mendengar kabar tersebut, Walter kemudian memutuskan untuk pulang ke Amerika. Sesampainya di Amerika, ia langsung mendatangi kantornya sambil membawa papan skateboard untuk diberikan kepada Rich, anak dari Cheryl. Ketika sampai di depan gedung kantor, ia melihat dua orang rekan kerjanya dan langsung mendatanginya. Rekan kerjanya memberitahukan bahwa dua lantai di gedung perusahaannya telah ditutup dan barang-barang di sana telah dikosongkan. Selang beberapa saat, ia tak sengaja bertemu dengan Ted, yang kemudian meminta negatif foto nomor 25 yang sedang ia cari. Namun karena ia belum mendapatkan negatif foto itu, Ted langsung memecatnya dan meninggalkannya begitu saja. Kemudian sahabatnya Hernando datang dan memberitahukan bahwa Cheryl juga dipecat dari perusahaan tersebut. Mendengar hal itu, Walter langsung pergi untuk mendatangi rumah Cheryl. Namun sesampainya ia di rumah Cheryl, ia dibukakan pintu oleh mantan suami Cheryl dan membuatnya berpikir bahwa Cheryl telah rujuk dengan mantan suaminya.
Saat mantan suami Cheryl pergi dan memanggil Cheryl, di saat itu pula Walter pergi dan meninggalkan skateboardnya di depan rumah Cheryl. Sesampainya di rumah, Walter yang merasa sedih dan kecewa akhirnya membuang dompet pemberian dari Shawn ke tempat sampah. Kemudian Walter duduk tepat di depan piano milik ibunya sambil memandangi sebuah foto dari Shawn yang mana teka-teki di dalamnya masih belum terungkap. Dan di saat itu pula ia baru tersadar ketika melihat piano milik ibunya. Ternyata foto yang dipandangnya tadi adalah bagian dari piano milik ibunya. Walter lalu bertanya kepada ibunya, dan ternyata memang benar bahwa Shawn datang menemui ibunya di rumah untuk menanyakan beberapa hal tentang Walter. Dan foto itu adalah hasil jepretan ibunya dengan menggunakan kamera milik Shawn. Ibunya juga mengungkapkan bahwa pada malam hari itu ia telah memberitahu Walter bahwa Shawn mendatanginya. Namun pada saat itu Walter sedang berimajinasi dan tidak menyadari omongan ibunya. What's the matter? I got fired. Walter lalu bercerita kepada ibunya bahwa ia telah dipecat dari pekerjaannya karena ia telah kehilangan negatif foto yang dikirimkan oleh Shawn, dan ia selama ini telah berusaha mencari Shawn kemana-mana namun tidak menemukannya. Warlords. No, Warlock. Ibunya kemudian memberitahukan kepada Walter bahwa Shawn sedang berada di Warlord, Afghanistan untuk memotret leopard salju yang berada di puncak Himalaya. Ibunya juga menyemangatinya untuk segera menemui Shawn di sana. Dan Walter pun memutuskan untuk segera berangkat ke Afghanistan. Saat ia berjalan menuju puncak gunung, tiba-tiba teleponnya berdering dan ternyata itu adalah telepon dari Todd yang memberitahukan bahwa profilnya di situs eHarmony telah selesai dan mendapatkan banyak sapaan. Todd juga memberitahukan bahwa Cheryl telah menghapus profilnya di situs eHarmony. Ketika sedang asik berbicara di telepon, tiba-tiba saja seseorang menegurnya karena suara Walter terlalu berisik dan itu mengganggu pekerjaan dari orang tersebut. Walter terdiam sambil menatap orang tersebut, yang ternyata orang itu adalah Shawn, orang yang selama ini ia cari-cari. Walter kemudian menceritakan kepada Shawn bahwa tujuannya mencari Shawn adalah negatif foto nomor 25. Dan Shawn menjawab bahwa negatif foto tersebut ada di dalam dompet yang ia hadiahkan ke Walter. Namun dompet tersebut telah dibuang oleh Walter karena ia merasa telah dikecewakan oleh Shawn, yang mengakibatkan ia dipecat dari pekerjaannya. Hey, why did you... Kemudian mereka berdua bersantai sejenak sambil menikmati suasana dan ikut bergabung bermain bola dengan beberapa penduduk asli di sana. Keesokan harinya Walter kembali pulang ke Amerika. Namun pada saat ia tiba di Bandara Internasional Los Angeles, ia ditahan oleh petugas keamanan yang mencurigainya karena ia datang dari daerah konflik. Petugas keamanan bandara kemudian meminta Walter untuk menghubungi kenalan atau temannya yang berada di Los Angeles agar dapat menjamin keberadaan Walter di negara tersebut. Walter kemudian teringat bahwa Todd sedang berada di Los Angeles dan menghubunginya. Todd Mahar, eHarmony, come here. Singkat cerita, setelah ia sampai di rumah dan kemudian bersama ibu dan adiknya, ia pergi ke toko piano untuk menjual piano milik ibunya demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Karena saat ini Walter tidak lagi berpenghasilan. Saat akan meninggalkan toko tersebut, ibunya memberikan dompet yang telah ia buang sebelumnya. Walter merasa senang dan melihat ke dalam dompet tersebut dan menemukan potongan negatif foto nomor 25.
Kemudian Walter pergi mengunjungi bekas kantornya untuk menyerahkan potongan negatif foto tersebut kepada Ted dan memperingatkan Ted bahwa Ted punya waktu 2 hari untuk membuat negatif foto tersebut menjadi cover majalah Life edisi spesial dan terakhir dari majalah Life sebelum bertransisi menjadi majalah online. Walter Mitty, severance package. 2 hari kemudian Walter kembali mendatangi bekas kantornya untuk mengembalikan kartu kerjanya dan mengambil gaji terakhirnya. Saat keluar dari sana, Walter melihat Cheryl dan mengejarnya. Walter kemudian menceritakan pengalamannya saat berpergian beberapa waktu lalu dan mengucapkan terima kasih kepada Cheryl karena telah membantunya. Ia juga bercerita bahwa beberapa waktu lalu ia mengunjungi rumah Cheryl dan yang membukakan pintu adalah suami Cheryl. Lalu kemudian ia memutuskan untuk pergi. Namun Cheryl menjawab bahwa pada saat itu mantan suaminya datang untuk memperbaiki kulkasnya dan menegaskan bahwa itu bukan lagi suaminya. Mendengar hal itu, Walter merasa senang dan mengajak Cheryl untuk pergi menonton pertunjukan yang akan diperankan oleh adiknya. Do you want to go with me? Yeah. Cheryl menerima ajakan Walter. Pada saat mereka berdua sedang berjalan dan tanpa sengaja melihat terbitan majalah Life terakhir, yang mana cover dari majalah edisi spesial dan terakhir itu adalah foto Walter yang sedang melihat negatif foto dan duduk di pinggir kolam. Film pun berakhir ending yang sangat membahagiakan. Walter.